Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Mari kita lanjutkan materi IPS kita bab 3 tentang mengembangkan ekonomi kreatif. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas tentang perdagangan internasional. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi inti, maka kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kalian fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah 1. Menjelaskan pengertian kreativitas. Yang kedua, mengidentifikasi lingkup industri kreatif. 3. Memberi contoh tempat kegiatan kreatif yang diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Yang keempat, menguraikan upaya atau strategi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Yang kelima, menguraikan upaya Kementerian Perdagangan dalam melakukan pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah. Mari kita masuk pada materi inti. Mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama tentang kreativitas. Di kelas 7 kita sudah membahas tentang kreativitas. Ya, masih ingatkah kalian tentang pengertian kreativitas? Bagaimana peran kreativitas dalam kegiatan ekonomi di Indonesia? Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada beberapa gambar dari bahan yang sama. Ada tempat untuk menyimpan makanan, ya. Kemudian barang-barang untuk memasak, untuk melakukan kegiatan ke sawah seperti kemudian ini ada sebuah kurung untuk kandang ayam. Kemudian juga ada kursi. Kemudian juga ada jam. Nah, semua bahan-bahan itu dibuat beraneka ragam. Barang apa kira-kira bahan dasarnya? Nah, dari apa? Betul, dari bambu ya. Siapa pembuatnya? Pembuatnya tentu orang yang mempunyai sikap kreatif. Lalu apa kreatif atau kreativitas itu? Nah, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang ada sebelumnya. Nah, Ibu kutip dari Supriyadi halaman 7. Nah, itu pengertian kreativitas. Dalam setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif ya, yang dapat membantu alternatif tindakan. Nah, di sini memerlukan seseorang. Seseorangnya itu yang kita sebut adalah seorang wirausahawan. Seorang wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Seorang wirausahawan tidak hanya mampu berbuat sesuatu yang baik bagi dirinya, melainkan bagi orang lain. Nah, peranan wirausahawan juga membuka peluang lapangan kerja baru sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Gagasan kreatif sangat diperlukan dalam kehidupan ekonomi. Karena gagasan ini, para pelaku ekonomi muncul suatu ide yang inovatif, yang baru, yang akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Lalu lingkup industri kreatif ini meliputi apa saja? Nah, pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor yang meliputi periklanan,
Kemudian arsitektur, misalnya arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi, bangunan warisan sejarah, pengawasan konstruksi, kemudian perencanaan kota dan lain-lain. Kemudian ada pasar seni dan barang antik, itu lingkupnya. Kemudian kerajinan. Nah, kerajinan yang terbuat dari batu. Kemudian serat alam maupun buatan. Kulit, rotan, bambu, kayu, logam seperti emas, perak, tembaga, perunggu dan besi. Kaca, porselen, kain, marmer, tanah liat dan kapur, banyak ya. Kemudian ini desain. Kreatif ini yang berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Kemudian fashion mode, kreasi desain pakaian, desain alas kaki dan desain aksesoris model lainnya. Produksi pakaian, mode dan aksesorisnya. Kemudian film, video dan fotografi, permainan interaktif atau game, musik, kemudian seni pertunjukan, kemudian penerbitan dan percetakan. Berikutnya adalah layanan komputer dan piranti lunak atau software, radio dan televisi, kemudian riset dan pengembangan. Nah, ekonomi kreatif ini dimulai sejak tahun 2006. Dapat melahirkan kegiatan-kegiatan kreatif. Hasil ekonomi kreatif dari berbagai daerah mampu mendongkrak kegiatan ekonomi lokal dan diharapkan mampu menembus pasar internasional. Nah, sekarang di mana-mana saja kegiatan itu sudah berlangsung mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ketiga bahwa kalian harus memberi contoh tempat kegiatan kreatif yang diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini potensi-potensi kreatif dari berbagai daerah melakukan kegiatan kreatif secara rutin dengan tujuan untuk memperkenalkan hasil inovasi ke masyarakat lokal dan dunia. Di antaranya di Bandung, misalnya Helarfest, kemudian Braga Festival. Di Jakarta, Festival Kota Tua, PRJ, Jack Jazz, kemudian Jipes. Di daerah Solo misalnya Solo Batik Karnaval, Pasar Windu Jenar. Kemudian di Yogyakarta, Festival Kesenian Yogyakarta, Pasar Malam Sekaten, kemudian Biennale. Kemudian yang di Jember Fashion Karnaval. Di Bali Fashion Week, kemudian Bali Art Festival, kemudian Bali Sunwear Festival. Yang berikutnya di Lampung, yaitu Waikambas Festival. Kemudian diselenggarakan juga di daerah Palembang, yaitu Festival Musi. Nah, itu adalah beberapa daerah yang sering melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya menguraikan upaya atau strategi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Strategi apa saja? Nah, beberapa strategi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif tersebut antara lain. Yang pertama adalah menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Yang berikutnya adalah membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Nah, kemudian yang terakhir, tujuan pembelajarannya bahwa kalian harus dapat menguraikan untuk menguraikan wujud strategi pemerintah
atau Kementerian Perdagangan dalam melakukan upaya-upaya pengembangan ekonomi kreatif. Nah, strategi Kementerian Perdagangan itu antara lain melakukan A. Pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. C. Atau ketiga, Pekan Produk Kreatif Indonesia. Kemudian yang keempat, Festival Ekonomi Kreatif. Kelima, Wahana Kreatif. Keenam, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Ketujuh, riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Yang terakhir, kegiatan fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru untuk merangsang terciptanya insan kreatif dan entrepreneur baru di Indonesia. Oh ya, yang masih ada satu lagi, J atau kegiatan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2 serta identitas nasional. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi yang pertama, 1. Apa pengertian kreativitas? 2. Sebutkan ruang lingkup industri kreatif. Ketiga, beri contoh kegiatan kreatif yang diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Di mana saja ya. 4. Bagaimana upaya atau strategi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Yang kelima, bagaimana pula Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan strategi pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif? Untuk materi selanjutnya kita akan mengulas tentang keunggulan ekonomi bangsa. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.